Hai, selamat datang di channel GGMU Berita Manchester United terbaru. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Manchester United. Jangan lupa di subscribe ya, karena kita akan bagi-bagi jersey untuk satu orang yang beruntung. Dan juga di setiap pertandingan kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Glory, glory Manchester United. Ten Hag dipecat dan tinggalkan banyak masalah. Van Nistelrooy bisa apa? Senin, 28 Oktober 2024, Manchester United resmi memecat Erik ten Hag, kurang dari sehari setelah kekalahan menyakitkan melawan West Ham yang tengah berjuang di papan bawah. Dalam pernyataan resmi, United mengonfirmasi bahwa manajer asal Belanda tersebut telah dibebas tugaskan setelah kekalahan di London Stadium, yang menjadi kekalahan keempat dari 9 pertandingan Liga Premier League musim ini. Kekalahan ini juga menandai awal musim terburuk mereka dalam sejarah Liga Inggris, dengan MU kini berada di peringkat ke-14. Selain itu, di ajang Liga Eropa, MU juga belum meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang melawan Twente, Porto, dan Fenerbahce. Ruud van Nistelrooy kini akan memimpin tim untuk pertandingan Carabao Cup melawan Leicester City di Old Trafford pada Rabu nanti, sebelum menghadapi Chelsea di Liga pada hari Minggu. Pemecatan Ten Hag juga dibicarakan oleh Gary Neville, ex-MU yang kini bekerja sebagai analis Premier League. Menurutnya, Ten Hag memang tidak memberikan banyak alasan untuk klub mempertahankannya. Ketika ditanya apakah Van Nistelrooy bisa langsung membentuk identitas baru bagi tim setelah kepergian Ten Hag, Gary Neville mengungkapkan keraguannya kepada Sky Sports. Rasanya hampir tidak mungkin bagi dia untuk melakukan itu dalam beberapa hari ke depan. Apa yang bisa dia lakukan? Mungkin dia bisa mengatur susunan pemain secara berbeda. Itu mungkin terjadi, atau mungkin sedikit mengubah komposisi tim. Namun, dia sudah tahu rasanya berada di bangku cadangan bersama Erik ten Hag. Jadi saya akan terkejut jika ada perubahan drastis dalam beberapa hari ke depan, ujar Neville. Neville menambahkan bahwa pada akhirnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan para pemain. Dia menyoroti betapa mendalamnya permasalahan yang dihadapi tim MU sekarang. Saya rasa pada akhirnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan para pemain itu, karena saat ini mereka benar-benar kesulitan. Erik ten Hag tidak berhasil mendapatkan performa yang konsisten dari mereka, dan banyak dari pemain-pemain itu sekarang adalah pilihannya sendiri. Ten Hag didukung dengan baik di bursa transfer musim panas dan saya pikir itu menjadi faktor besar dalam situasi ini, ungkap Neville. Ruben Amorim bersedia latih Manchester United. Ruben Amorim merespon positif ketertarikan Manchester United untuk memakai jasanya. Meskipun menerima proyek yang diajukan pihak MU, Amorim menyerahkan masa depannya pada Sporting CP. MU baru saja memutuskan untuk berpisah dengan Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu harus angkat kaki dari kursi manajer usai rangkaian hasil buruk pada awal musim 2024-2025. Untuk sementara, MU menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai manajer interim. MU tengah mendekati beberapa kandidat potensial untuk jadi manajer baru. Amorim jadi salah satu target. Selain itu, beberapa klub Inggris menyebut MU juga menimbang nama Xavi Hernandez sebagai calon manajer baru. Jurnalis Fabrizio Romano memberikan kabar terkini dari upaya MU mencari manajer baru. Ruben Amorim yang jadi kandidat unggulan telah memberi respon. Amorim siap melatih Marcus Rashford dan kolega. Ruben Amorim telah memberikan lampu hijau awal kepada Man United. Ia bersemangat untuk bergabung dengan klub tersebut, menerima proyek dan persyaratan yang telah didiskusikan. Amorim menghormati Sporting CP dan sekarang semuanya bergantung pada negosiasi antar klub, tulis Fabrizio Romano. Amorim sendiri masih punya kontrak dengan Sporting CP hingga Juni 2026. Jadi, MU harus menebus kontraknya. Biaya yang dibutuhkan MU untuk menebus Amorim ada pada kisaran 10 juta euro. Ruben Amorim disebut-sebut sebagai salah satu pelatih berbakat. Memulai karir bersama Casapia pada 2018, Amorim dipercaya jadi pelatih Sporting CP sejak Maret 2020 lalu.
Amorim telah memainkan 227 laga bersama Sporting CP di semua ajang. Dari catatan tersebut, Amorim mempersembahkan 161 kekalahan. Pada periode itu, Sporting hanya 33 kali kalah. Mantan pelatih Braga itu juga telah memberikan 2 gelar Liga Premier Portugal pada Sporting. Gelar itu diraih pada musim 2020-2021 dan 2023-2024. Selain itu, ada gelar Taça da Liga dan Super Cup yang sudah diraihnya. Sepuluh kekalahan terburuk Manchester United era Erik ten Hag. Fans setia Manchester United sebenarnya layak mendapatkan apresiasi. Mereka terus bersabar mendengar Erik ten Hag bicara soal proses dan kemajuan. Nahas, semakin lama semakin sulit mempercayai ten Hag. Faktanya terlihat jelas di lapangan. MU adalah tim yang kacau dan semakin terpuruk. Ten Hag telah memasuki musim ketiganya ketika akhirnya dipecat. Tetapi performa tim justru memburuk. Padahal, meski musim sebelumnya mereka mencatatkan posisi terburuk di Premier League, manajer asal Belanda ini tetap mendapat dukungan di bursa transfer. 4 dari 5 pemain utama lini belakang adalah rekrutannya sendiri dan bahkan pernah bermain di bawah asuhannya sebelumnya. Namun, lini belakang tim tetap rapuh, sering bermain bertahan untuk menutupi kurangnya kecepatan mereka. Lini tengah gagal menutup celah di lapangan. Sementara lini serang hanya menghasilkan tekanan yang tidak terorganisir dan jauh dari efektif. Uniknya, Ten Hag meninggalkan Old Trafford dengan kepala tegak. Dia masih sangat yakin bahwa kerja kerasnya telah membawa MU masuk ke jalur yang lebih baik. Ten Hag juga terus membela diri dengan menyinggung faktor cedera dan pengembangan pemain muda. Ucapannya mungkin membuat sebagian fans bersimpati. Namun, ada pula yang merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi United. Beberapa bulan terakhir, Ten Hag terus membela diri dengan membawa-bawa torehan 2 trofi. Dia berhasil mempersembahkan trofi FA Cup dan Carabao Cup dalam 2 tahun menangani tim, cukup impresif. Sayangnya, torehan trofi itu tidak bisa membantah fakta bahwa performa tim di era Ten Hag sangat tidak konsisten. Meski pernah meraih trofi, MU juga sering menelan kekalahan yang sangat mengecewakan. Berikut beberapa di antaranya. Setelah kalah dari Brighton di laga debutnya, Ten Hag langsung mendapat sorotan tajam ketika United dibantai Brentford dengan 4 gol. Kekalahan ini memaksanya untuk berkompromi dengan gaya bermain yang ia terapkan. 5 Maret 2023. Setelah kemenangan di Carabao Cup, Ten Hag berharap momentum ini berlanjut. Namun, kekalahan telak dari rival berat, Liverpool, menghentikan laju positif tersebut dan mengembalikan keraguan publik. Di perempat final Liga Eropa, MU tersingkir setelah kalah agregat dari Sevilla. Kekalahan ini mengakhiri harapan Ten Hag untuk trofi Eropa, terutama setelah membuang keunggulan 2 gol di leg pertama. Laga final Piala FA ini menjadi kesempatan Ten Hag untuk meraih gelar kedua. Namun, gol cepat Ilkay Gundogan dalam 12 detik membuat MU kehilangan kesempatan mengakhiri musim dengan baik. Di Liga Champions, MU sempat memimpin setelah menit ke-70. Namun secara mengejutkan justru kalah dari Galatasaray di kandang sendiri. Kekalahan ini membuyarkan mimpi mereka di kompetisi Eropa. Kekalahan di Copenhagen menambah luka MU. Meski unggul 2 gol, mereka kehilangan kontrol dan harus menelan kekalahan menyakitkan setelah 2 gol lawan di menit-menit akhir. Meski kekalahan dari Fulham dan Chelsea lebih dramatis, kekalahan telak dari Bournemouth ini sangat mengejutkan. Ini menjadi kekalahan ke-7 musim tersebut, membuat MU memiliki selisih gol negatif. Di semifinal Piala FA, MU nyaris tersingkir setelah Coventry, tim level Championship, mampu mengejar ketertinggalan 3 gol. MU akhirnya lolos dengan susah payah melalui drama adu penalti. MU memang tidak kalah di laga ini, tapi fakta bahwa mereka kesulitan melawan tim Championship jelas mengecewakan, serasa kalah. Kekalahan telak dari Palace mencatatkan rekor buruk.
yakni kekalahan ke-13 di Liga. Penampilan buruk Casemiro menunjukkan penurunan kepercayaan tim pada kepemimpinan Ten Hag. Kekalahan dari Spurs dengan skor 0-3 mungkin merupakan penampilan paling mengecewakan MU di bawah Ten Hag. Tim sudah kesulitan bahkan sebelum bermain dengan 10 pemain, memperlihatkan betapa lemahnya permainan mereka.